Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur hari ini kita akan bersama-sama beribadah walaupun di rumah masing-masing. Lebih dulu mari kita bersatu teduh minta kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Baik saudara, kita buka kidung jemaat kita dari 144B bait yang pertama. Suara Yesus Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini anak-anak-Mu Engkau kumpulkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati, pikiran, roh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah ibadah pada saat ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sebelum mendengar firman, mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 178. Bait yang kedua 178. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu kami rindukan. Firman-Mu adalah kekuatan dan penghiburan buat kami. Firman-Mu adalah hikmat ya Tuhan yang membuat kami mengerti jalan-jalan-Mu. Firman-Mu adalah panduan dan pelita. Firman-Mu adalah gembala di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Bersabdalah ya Bapa, karena anak-anak-Mu lapar dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi saya ulangi.
Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan berkati saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi kalau ayam itu melahirkan ayam, walaupun prosesnya dari telur, ya. Kuda melahirkan kuda. Nah, Allah melahirkan anak-anak Allah, maka karakternya harus sama, ya. Jangan bapak kita baik, kita jahat, itu bukan karakter, ya. Karakter yang bertentangan nggak boleh. Nah, dikatakan tadi firman, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Nah, jadi kalau ditanya mengapa kita murah hati, karena Bapa murah hati, simpel saudara ya. Nah saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati adalah orang yang suka memberi, ya, suka menolong, atau bahasa sehari-harinya yang ekstrim tuh nggak pelit gitu ya. Punya uang, aduh gereja perlu tetap aja apa-apa, lihat saudaranya perlu pertolongan, enggak, dia tahanin aja duitnya. Nah, itu enggak seperti itu ya, tapi dia peka dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, malah saya berdoa begini saudara, Tuhan jadikan saya ini bendaharamu Tuhan. Enak kan jadi bendaharanya Tuhan, banyak duitnya, ya kan? Orang tahu ya bantu, emang saya suka, ya kan? Saya harap kita semua mau jadi bendaharanya Tuhan, amin. Ini luar biasa. Jangan bilang gini, rugi dong. Lah kalau dikasih Tuhan masa rugi, pasti untung, ya kan? Kita tinggal salurkan secara bijaksana, nah, gitu. Berdoa saudara minta jadi bendaharanya Tuhan. Enak saudara ya. Jangan gereja perlu sumbangan, saudara nggak bisa ngasih apa-apa karena kekeringan. Kalau bendahara ada terus saudara, nggak pernah kekurangan ya. Luar biasa. Nah baik. Saudara-saudara, sekali lagi kenapa kita harus murah hati? Karena itu perintah. Itu perintah dari Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam Matius 25, saudara-saudara, Matius 25 ya, ayat yang ke-40 ya. Ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan minta kita ini jadi tangannya. Tuhan minta kita ini jadi sahabatnya, menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi memberi itu anugerah saudara. Karena banyak orang susah memberi, susah murah hati. Kalau saudara murah hati, saya murah hati itu anugerah, karena diberikan hati yang berbeda. Saudara harus bersyukur, ya. Saudara harus bersyukur. Nggak usah menggerutu, aduh saya mulu, yang lain mana? Yang lain urusan dia sama Tuhan, bukan urusan saudara. Urusan saudara sama Tuhan yang penting beres. Itu yang paling penting saudara ya. Yang kedua saudara, menolong, murah hati itu sifatnya Tuhan. Ya, sifatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan datang pasti dia memberikan pertolongan. Ya, ada yang buta dijamah supaya sembuh, matanya melihat. Ada yang bisu didoakan supaya mulutnya berkata-kata. Itu juga kemurahan diberikan. Tuhan mengempartasi kuasa. Pada yang lumpuh dia berjalan. 5.000 orang kumpul nggak ada makanan. Dia berkata, Filipus, engkau harus memberikan mereka makan. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Karena apa? Di tangan Yesus. Jadi kalau saudara di tangan Yesus, saudara pasti jadi berkat. Dekat saudara, dekat terus. Sekarang zaman-zaman akhir banyak kesulitan saudara. Hanya orang-orang yang menantikan Tuhan, bergaul dengan Tuhan siang malam, dia akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara, jangan dikasih Tuhan Yesus. Saya akan bacakan Mazmur 72. Buka Alkitabnya agak cepat ya saudara. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Jadi Tuhan mendengarkan doa orang-orang miskin. Tuhan jawab lewat siapa saudara? Lewat saudara dan saya, lewat siapa lagi? Karena kita anaknya, kita alatnya, kita hambanya. Kita akan dipakai Tuhan, bersyukur saudara. Ya, jangan bilang ngegerutu mulu, itu namanya bukan pemberi. Orang yang memberi itu bersuka cita. Saya saudara kalau ada pemulung lewat, saya bilang, kemarin ada lewat pemulung, saya panggil. Ya, saya kasih duit anaknya 5.000 perak. Senang saya. Ya, karena saya tahu Tuhan senang. Gitu. Pemulungnya juga senang. Nah, itu luar biasa. Nggak rugi ngasih duit 5.000. Karena yang datang lebih banyak lagi.
Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ingat saudara, kita harus seperti Yesus. Ya. Jadi kita buka lagi firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara di belakang. 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-6. Saya bacakan saja kalau saudara belum dapat. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi harus sama. Jangan kita sama Yesus bertentangan karakternya loh. Yang bekerja dalam diri kita roh siapa? Kalau Roh Kudus yang bekerja pasti kita sama Tuhan Yesus. Feelingnya sama, hasratnya sama, kerinduannya sama, kuasanya sama, kekudusannya sama. Harus seperti itu saudara. Baru saudara akan mengalami di bumi seperti di sorga ya. Yang berikutnya saudara, karena banyak orang membutuhkan saudara dan saya. Banyak orang merindukan Yesus. Uluran tangannya Yesus lewat saudara dan saya. Jadi kita harus jadi pribadi yang murah hati. Ya, baik saudara. Yang berikutnya, kita di dunia ini dikasih peranan nama Yesus. Karena Yesus sudah pergi ke surga. Siapa yang ngurus dunia? Siapa yang ngurus orang-orang miskin? Siapa yang mengurus orang-orang yang telanjang? Siapa yang menguruskan orang-orang yang diperlakukan tidak adil? Kita anak-anaknya. Ya, maka firman mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya padaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kita harus melakukan pekerjaannya Yesus. Ya, jangan kita malas, kita nggak mau bantu orang, kita nggak mau peduli. Aduh Tuhan, pegel hatinya Tuhan, kesian lihat kita. Ya, baik. Nah saudara-saudara, bagaimana caranya Pak Pendeta untuk jadi pribadi yang murah hati? Memang ada orang yang dilahirkan dengan murah hati saudara. Dari kecil dia sukanya nolongin orang gitu ya. Ada yang dari kecil pelitnya juga luar biasa. Sampai tua dia pelit juga. Ada yang kayak gitu. Maka yang susah itu harus berusaha merenungkan firman. Menghayati firman. Firman supaya nyerap bahwa kita ini harus murah hati. Ya. Kemudian minta tolong Roh Kudus untuk Roh Kudus menguatkan. Ya. Saudara-saudara, firman mengatakan apa? Berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan dapat kemurahan. Itu janji firman. Firman tidak pernah gagal saudara-saudara. Cuman kita yang gagal percaya. Ya, kalau kita percaya, kita lakukan firman, mujizat pasti terjadi. Pertolongan pasti terjadi. Jalan keluar pasti terjadi. Dunia ini sulit, dunia itu begitu berat saat ini. Kenapa? Karena hidup dunia berbeda dengan firman. Bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi banyak manusia mengalami kesulitan. Dan juga jelas dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, barang siapa menabur dia akan menuai. Lah kalau saudara gak nabur, menuai apa? Menaburlah di dalam Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam iman kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus bahwa memberi itu baik dan kita akan diberkati. Nah saudara-saudara, untuk apa kita murah hati? Kemurahan hati adalah buah roh. Ya, bukannya kita ngafalin kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan seterusnya. Ya, buah roh itu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dilakukan. Nah, waktu saudara melakukan pertolongan, saudara melakukan buah murah hati. Ya, orang itu murah hati, itu buah roh. Ya. Kemudian untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara, sorga tuh pasti bersorak-sorai ketika saudara dengan kasih menolong orang lain. Ya, menolong orang lain. Itu kerinduan Tuhan. Kita jadi arti, kita jadi berkat bagi sesama. Ya, jangan kalau kita diam aja, bagaimana kita mau jadi berkat? Bagaimana kita jadi garam dan terang memberkati bangsa-bangsa? Gak bisa. Kita harus memberi. Ya, bijaklah. Jangan saudara gaji 5 juta kasih orang langsung blak 5 juta, besok isi saudara gak makan, itu gak bijak ya kan. Dihitunglah ngasih orang berapa, buat saudara berapa, buat persembahan ya kan, harus dihitung. Tetapi orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang tidak mampu, kita punya tanggung jawab. Gak bisa kita tutup mata. Ya, itu berarti mata rohani kita melek saudara. Banyak orang Kristen mata rohani tertutup, dia tidak bisa melihat. Telinganya mendengar, tidak nangkap apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Dia tuli dan buta. Kasihan, saudara. Jangan jadi orang yang tuli dan buta. Tapi berbahagialah mereka yang melihat.
mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Luar biasa ya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian untuk apa kita murah hati? Kita sedang jadi pembebas buat mereka yang lapar, buat mereka yang telanjang, buat mereka yang dalam penjara, buat mereka yang keterbelakangan pendidikan. Kita bisa kasih diakonia pendidikan. Lewat gereja, lewat pribadi atau apa, kita bisa dibebaskan. Saudara-saudara, waktu saya kuliah saya gak punya uang. Saya harus berhenti di semester pertama, saudara. Belum masuk semester kedua. Ya, tapi puji Tuhan, waktu itu saya bikin surat ke Belanda untuk dapat beasiswa diakonia lah, tepatnya bukan beasiswa karena saya bukan orang pintar. Saya akhirnya bisa jadi sarjana karena ada orang yang murah hati. Ya, saya bisa khotbah. Ya, saya bisa jadi berkat bagi banyak orang karena ada orang murah hati. Ya, maka sekarang saya nggak murah hati. Ya, saya harus murah hati. Saudara harus murah hati. Karena tiap hari saudara ditolong Tuhan, tiap hari saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara. Kemudian mungkin ada pertanyaan, di mana kita murah hati? Oh saudara, ada orang yang murah hati di gereja. Apalagi namanya ada lelang. Wah, top-topan tuh ya. Walaupun kadang-kadang ada yang nggak bayar juga. Ya, di gereja murah hati karena namanya terdaftar di warta. Di luar boro-boro saudara, bayar sampah aja enggak. Aduh luar biasa. Enggak boleh seperti itu. Kita murah hati di gereja, di jalan, di kereta, di angkot, di mana saja kita murah hati. Karena Yesus ada di mana-mana. Karena Yesus bersama dengan kita. Luar biasa ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa sih Pak Pendeta upah dari kemurahan hati? Pertama dapat surga, udah jelas. Ya, karena saudara melakukan firman. Yang kedua saudara, firman mengatakan berbahagia mereka yang murah hati karena mereka akan dapat kemurahan, dapat upahnya saudara, bukannya tidak ya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang murah hati agar hidup kita mendapat perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan saudara akan diberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita responi firman ini dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 145 bait yang pertama. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Jadi saudara harus mulai menceritakan lagi firman Tuhan kepada banyak orang bahwa kita harus murah hati. Ya, dituturkan kembali kepada banyak orang. Saudara, mari kita berdoa untuk syafaat. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur walaupun kami dikepung oleh virus COVID-19 ini, anak-anak Tuhan tetap berdoa, anak-anak Tuhan tetap bersekutu, kegerakan gereja makin bangkit ya Tuhan, mereka berdoa di mana-mana, mereka makin intim dengan Tuhan, yang sakit disembuhkan, kami mengucapkan syukur. Dan Tuhan Yesus, biar ya Tuhan, majelis-majelis GKO Kristus Raja Engkau berkati, supaya juga mau hadir dalam pengembalaan-pengembalaan, mau hadir dalam doa-doa pagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat, perekonomian gereja Engkau tetap jamin, karena Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan, Tuhan tidak pernah mengalami krisis apapun juga, tapi Tuhan menjawab semua krisis yang ada. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin belum bekerja, Kau berikan pekerjaan. Yang belum punya anak, Kau berikan anak. Yang belum punya pasangan hidup, Engkau berikan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sakit yang kami tidak tahu juga Engkau jamah, Kau sembuhkan. Sembuhkan
Opung Emma dalam pemulihan, demikian juga dengan Pak Welman Siahaan, Bapak Sutiman, semua Engkau sembuhkan dari stroke-nya. Terima kasih Tuhan. Demikian dengan Ibu di Tangerang, GKO Tangerang yang stroke, Ibu Lis kalau tidak salah jamah, dan sembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Jemaat-jemaat yang sedang tidak harmonis keluarganya, jamah supaya mengalami keharmonisan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dimuliakan Kau sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia, GKO sesinode, pengurus-pengurus sinode Engkau berkati. Semua kuasa-kuasa jahat yang berusaha menghancurkan, menggoyah, kami tangking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Terima kasih Tuhan. GKO Kristus Raja Engkau berkati untuk tetap satu, baik gembala, majelis dan jemaat. Roh pemecah belah, roh gosip, roh sinis kami hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Isabel hancur, hancur, hancur. Dan Tuhan Kau bangkitkan di GKO Kristus Raja pendoa-pendoa dan penyembah-penyembah. Terima kasih Bapa. Kau yang hari ini melayani Kau berkati, baik itu organis, song leader, juga pengguna kamera atau kameramen, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dan semua yang terlibat di dalam doa, para majelis dan komsel-komsel Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Semua jemaat Tuhan Kau berkati, Kau lindungi, Kau sayangi, kemurahan-Mu tercurah buat mereka dan jadikan mereka pribadi yang murah hati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya saudara, persembahan bisa dibawa ke gereja, diantar, dimasukkan dalam kotak, atau ketemu majelis jika ada majelis di gereja, atau mungkin nanti majelis-majelis menjemput ke rumah saudara. Terima kasih saudara, berikan itu dengan sukarela. Dan saatnya kita akan akhiri ibadah ini, kita memuji Tuhan kembali. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Mereka memberikan dengan hati yang syukur, dengan sukarela, dengan pengharapan bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Maka kuduskan persembahan itu, berkati setiap tangan yang memberi, setiap keluarga yang memberi. Jamin kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kemurahan Tuhan tercurah atasnya. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242. Bait 1 dan 2. 242. Muliakan Allah Bapa
kita berdoa menutup ibadah ini. Setelah itu kita nyanyikan doa Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, berkati jamaah urapi anak-anak-Mu untuk mereka hidup takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang murah hati karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus murah hati. Karena Engkau mengutus kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, ibadah ini akan berakhir, berkati mereka semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua.